Halo teman-teman, selamat datang di Fokus Study Club. Bersama saya, Kak Stefani. Kali ini kita akan belajar tentang kesetimbangan kimia, khusus bagian reaksi 1 dan 2 arah, serta keadaan kesetimbangan. Bisa kita lihat di sini, ciri-ciri dari reaksi 1 arah. Kita lihat yang pertama di sini, berlangsungnya reaksi. Pada reaksi 1 arah, ini reaksinya berlangsung hanya 1 arah, yaitu dari arah kiri ke kanan atau sebaliknya dari kanan ke kiri. Kemudian, jika reaksi 2 arah, ini reaksinya berlangsung 2 arah atau reaksinya bolak-balik atau reversible. Di mana ini reaksinya yaitu dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Atau sebaliknya, kanan ke kiri dan kiri ke kanan. Kemudian, ciri-ciri yang kedua, jika dilihat dari zat hasil reaksi, pada reaksi 1 arah, zat hasil reaksinya ini tidak dapat dikembalikan seperti zat mula-mula. Bisa kita lihat pada peristiwa pembakaran kayu. Pada peristiwa ini, ketika kayu dibakar menjadi arang, maka arang ini tidak dapat kembali menjadi kayu. Jadi seperti itu, zat hasil reaksinya itu tidak dapat dikembalikan seperti zat mula-mula. Kemudian, pada reaksi 2 arah, zat hasil reaksinya dapat dikembalikan seperti zat mula-mula. Bisa kita lihat di sini contohnya, terdapat larutan PbSO4 direaksikan dengan larutan Ki, ini akan menghasilkan endapan PbI2 yang berwarna kuning ini dan larutan K2SO4. Ini dapat direaksikan kembali dengan cara menambahkan larutan K2SO4 berlebih, kemudian diperoleh endapan PbI2 ini dapat hilang dan warna larutan kembali seperti semula. Kemudian diperoleh hasilnya, yaitu larutan PbSO4 dan larutan Ki. Sehingga di sini, pada reaksi 2 arah, zat hasil reaksinya dapat dikembalikan seperti zat mula-mula. Kemudian, ciri-ciri yang ketiga, reaksinya pada reaksi 1 arah, ini reaksinya berhenti apabila salah satu atau semua reaktan habis. Hal ini pada reaksi, ketika reaktannya habis bereaksi, maka reaksi itu akan berhenti. Kemudian, pada reaksi 2 arah, ini reaksinya tidak pernah berhenti karena komponen zat tidak pernah habis. Hal ini bisa dilihat, zat-zat hasil reaksinya ini dapat bereaksi kembali, membentuk zat pereaksi, sehingga di sini reaksinya tidak pernah berhenti. Kemudian ciri-ciri yang keempat, tanda anak panahnya ini ditulis dengan 1 anak panah ke kanan. Kemudian pada reaksi 2 arah ini ditulis dengan 2 anak panah yang berlawanan seperti ini. Kemudian contoh dari reaksi 1 arah yaitu reaksi pembakaran kertas menjadi abu, di mana di situ hasil reaksinya ini tidak dapat dikembalikan seperti zat mula-mula. Kemudian reaksinya akan berhenti apabila reaktannya habis bereaksi. Kemudian untuk reaksi 2 arah, contohnya yaitu pada siklus oksigen di dalam tubuh, di mana reaksi siklus oksigen ini reaksinya tidak pernah berhenti. Selanjutnya kita bahas tentang keadaan kesetimbangan. Kita lihat di sini, reaksi dalam keadaan setimbang apabila yang A, reaksinya bolak-balik, ini artinya reaksinya berlangsung 2 arah, yaitu dari kanan ke kiri dan kiri ke kanan, atau sebaliknya. Kemudian yang B, sistem tertutup, artinya zat-zat yang terlibat dalam reaksi, baik reaktan maupun produk, ini komponennya tetap sama. Kemudian yang C, bersifat dinamis. Kemudian yang D, laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Kemudian yang E,
terjadi perubahan mikroskopis. Kemudian, untuk yang bersifat dinamis, bisa kita lihat di sini, reaksinya ini berjalan terus-menerus secara bolak-balik. Kemudian, laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Kemudian, terjadi perubahan mikroskopis, di mana pada perubahan mikroskopis ini, reaksi akan tetap berjalan dua arah selama semua komponen penyusunnya masih berada dalam sistem. Sedangkan secara makroskopis, reaksinya ini tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Selanjutnya bisa kita lihat pada contoh soal berikut ini yang tidak termasuk ciri-ciri terjadinya reaksi kesetimbangan adalah, bisa kita lihat di sini, reaksi dalam keadaan setimbang. Kita lihat pada pilihan A, reaksinya dapat balik. Ini betul ya, karena pada keadaan setimbang, ini reaksinya bolak-balik. Kemudian pilihan B, tidak terjadi perubahan makroskopis. Ini betul, karena secara makroskopis, reaksinya tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan, tetapi secara mikroskopis, ini terjadi perubahan. Kemudian pada pilihan C, laju ke kanan dan laju ke kiri tidak sama besar. Ini salah. Laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Kemudian pada pilihan D, terjadi dalam sistem tertutup. Ini betul ya. Kemudian pilihan E, reaksi reversibel. Ini betul, reaksinya bolak-balik. Jadi, yang tidak termasuk ciri-ciri terjadinya reaksi kesetimbangan adalah laju ke kanan dan laju ke kiri tidak sama besar, sehingga jawabannya adalah yang C. Selanjutnya contoh soal yang kedua, kesetimbangan dikatakan dinamis apabila, bisa kita lihat di sini kesetimbangan dinamis. Kita lihat pilihan A, jumlah mol zat per reaksi selalu sama dengan jumlah mol hasil reaksi. Ini salah ya, karena di sini tidak termasuk ciri-ciri dari kesetimbangan dinamis. Kemudian pilihan B, laju reaksi ke kiri lebih lambat dari reaksi ke kanan. Salah, seharusnya ini sama. Kemudian pilihan C, reaksi ke kanan dan ke kiri telah berhenti. Ini salah, karena reaksinya berjalan terus-menerus secara bolak-balik. Kemudian pilihan D, reaksinya berlangsung terus-menerus jika dilihat secara makroskopis. Salah, seharusnya secara mikroskopis. Sehingga yang E ini betul. Sehingga jawabannya adalah yang E. Selanjutnya bisa kita lihat di sini jenis kesetimbangan berdasarkan wujudnya. Yang pertama, kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan yang di dalamnya terdapat zat-zat dengan wujud yang sama. Bisa kita lihat di sini pada contoh reaksinya. Di sini memiliki wujud yang sama, yaitu wujud gas. Kemudian pada reaksi kedua, ini memiliki wujud yang sama, yaitu aqueous atau larutan. Kemudian yang kedua, kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan yang di dalamnya terdapat zat-zat dengan wujud yang berbeda. Bisa kita lihat di sini contoh reaksinya. Pada reaksi pertama, di sini terdapat wujud solid dan gas. Kemudian reaksi kedua, di sini terdapat wujud solid dan aqueous. Kemudian reaksi ketiga, di sini terdapat wujud aqueous, solid, dan gas. Selanjutnya bisa kita lihat di sini contoh soalnya. Berikut ini yang termasuk reaksi kesetimbangan homogen adalah, bisa kita lihat di sini, kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan yang di dalamnya terdapat zat-zat dengan wujud yang sama. Sehingga bisa kita cari reaksi yang memiliki wujud yang sama. Bisa kita lihat pada pilihan A, di sini reaksinya terdapat wujud solid dan gas, sehingga pada pilihan A ini salah ya. Kemudian pilihan B, terdapat wujud aqueous, liquid, sehingga pada pilihan B ini juga salah. Kemudian pilihan C, terdapat wujud aqueous dan solid, ini juga salah. Kemudian pilihan D, bisa kita lihat di sini wujudnya sama, yaitu wujud gas.
Sehingga pada pilihan D ini termasuk kesetimbangan homogen. Kemudian pada pilihan E, di sini terdapat wujud solid dan gas, sehingga ini salah. Jadi yang pilihan A, B, C, dan E ini merupakan kesetimbangan heterogen, sehingga di sini yang termasuk reaksi kesetimbangan homogen adalah yang D. Jadi seperti itu untuk materi reaksi 1 dan 2 arah serta keadaan kesetimbangan. Sampai jumpa di materi selanjutnya.